Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak akan bisa ada di tempat ini. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa duduk di majelis ini. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak akan bisa ada di tengah-tengah majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan segala nikmat di atas nikmat. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang raja di atas para raja. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat, selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kasih sayang kepada semua hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal selama-lamanya, selain Allah akan mati dan akan binasa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat, selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan segala doa, selain Allah makhluk, tempat yang tidak pantas untuk diharapkan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita sebagai hamba Allah, yang insya Allah hamba Allah ialah manusia yang paling beruntung yang diciptakan Allah di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah insya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak membaca salawat kepada beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tergolong sebagai umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita bersyukur karena telah dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik sepanjang masa. Umat Nabi Muhammad adalah umat terdebes sepanjang masa. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling beruntung sepanjang masa. Bahkan keberuntungan umat Nabi Muhammad dibandingkan para sahabat, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, keuntungannya 3 kali lebih untung umat Nabi Muhammad daripada umat-umat terdahulu. Apa kata Nabi? Tuba liman yarani wa amanabi, wa tuba summa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Tuba, sungguh beruntung kata Nabi, liman yarani wa amanabi, orang-orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku. Itu ialah para sahabat. Dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung, 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan, 3 kali kelebihan kata Nabi, orang yang belum pernah melihatku tetapi beriman kepadaku. Itulah kita, adalah umat Nabi Muhammad yang hidup di zaman ini, di akhir zaman. Satu riwayat lain Nabi katakan, wadittu anni lakitu ikhwani qala faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Awalaysa nahnu ikhwanuka? Qala antum ashabi wa kin ikhwani alladziina amanu billahi. Suatu ketika Nabi mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasul? Kami dekat dengan engkau, mengapa engkau rindu kepada kami ya Rasul? Kata Nabi Muhammad SAW, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Saudara-saudaraku ialah mereka yang tak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Siapa dia? Kita, umat Nabi Muhammad SAW. Kita adalah umat akhir zaman. Kita adalah umat akhir zaman, umat terakhir, dan Nabi kita juga Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita mempunyai banyak keberuntungan. Umat-umat terdahulu iri dengan kita. Umat-umat terdahulu iri dengan kita dan pengen jadi umat akhir zaman. Alhamdulillah, semoga kita yang hadir di sini dijadikan Nabi Muhammad sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang tua yang paling beruntung? Siapakah orang tua yang paling sukses di dunia dan di akhirat? Siapakah orang tua yang paling pintar? Siapakah orang tua yang paling bagus mendidik anak? Siapakah orang tua yang paling beruntung? Siapakah orang tua yang paling bagus? Ataukah mereka yang menyekolahkan anaknya ke tempat-tempat umum? Ataukah mereka yang mampu menjadikan anaknya menjadi profesor namun jauh dengan Allah? Ataukah mereka yang menjadikan anaknya menjadi seorang yang pintar, bergelar doktor, tapi jauh dengan Allah? Apakah orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri, tapi jauh dengan Allah? Tidak. Sesungguhnya orang tua yang paling beruntung di dunia ataupun di akhirat, di dunia ini adalah seperti yang dikatakan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa. Orang tua yang paling beruntung ialah orang tua yang paling bagus mendidik anak, ialah orang-orang tua kita yang saat ini memasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren. Orang tua kita yang saat ini merelakan kerinduan kepada anaknya demi anaknya menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang paham kitab, menjadi orang-orang yang bisa menjadikan, memberi doa dan memberi amal jariah kepada kita punya orang tua. Maka jahat santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kalian adalah orang tua yang beruntung karena mereka mampu menahan kerinduan, menahan jauh dari kalian. Supaya apa? Supaya berkehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Apabila seseorang memasukkan anaknya ke pondok pesantren, apabila seseorang memberikan kebaikan kepada seseorang, maka seluruh pahalanya terus mengalir kepada orang yang memberikan anaknya ke pesantren atau menunjukkan kebaikan. Apa maksudnya? Apabila orang tua kalian memasukkan kalian ke pondok pesantren, dia bekerja di sana, kalian belajar di sini. Kalian yang pertama menghafal Al-Quran, maka pahala hafalan Al-Quran sampai kepada mama kalian, kepada ayah kalian, tanpa harus mengurangi pahala kalian dalam membaca Al-Quran. Apa kata Nabi? Man qara al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidah tajat yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, nanti di hari kiamat akan dipakaikan mahkota kepada kepada kedua orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang tua yang sedang memakai mahkota dari cahaya ini akan dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini, santri-santri yang hadir di sini, orang tua kita termasuk mendapatkan kemuliaan mahkota dari cahaya, yang mana orang tua kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena pahala kesungguhan kita dalam menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa kata Nabi? Man qara'an harfan min kitabillahi falau hasanah wal hasanah bi asyri amsalha. La qulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pahala membaca 1 huruf Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Kita membaca aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kita membaca alif lam mim, berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Yang mana 30 kebaikan per huruf? Kita di pondok pesantren menghafal Al-Quran. Kita ulang-ulang per huruf, kita ulang-ulang mungkin ribuan, ratusan kali dalam sehari. Maka ribuan dan ratusan kali itu juga pahala kita mengalir kepada orang tua kita yang sedang duduk di rumah dan sedang mencari nafkah. Maka inilah keberuntungan para santri yang menjadikan asbab membanyaknya pahala, mengalirkan pahala kepada kedua orang tuanya. Kita menghafal Al-Quran per huruf alif lam mim, maka mendapatkan 30 kebaikan, dan orang tua kita juga mendapatkan 30 kebaikan. Kita dalam sehari mendapatkan 1000 kebaikan, orang tua kita juga mendapatkan 1000 kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Apabila kita mendapatkan 1.000.000 kebaikan, orang tua kita juga mendapatkan 1.000.000 kebaikan. Maka beruntunglah orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Beruntunglah orang tua yang ada anaknya di pondok pesantren, karena itu adalah ladang pahala baginya, itu adalah penolong baginya, itu adalah pemenuh pahala baginya. Mana tahu susah nanti di akhiratnya, Allah ada ladang pahala yang ditanamnya anaknya di pondok pesantren. Itu seperti menanam tumbuhan yang terus tumbuh pahalanya, yang terus mengalir sampai di hari kiamat. Karena pahala ilmu, pahala menuntut ilmu tak akan terputus sampai hari kiamat. Pahala sedekah juga tak akan terputus sampai hari kiamat. Pahala ilmu pun seperti itu, hadirin yang mulia. Yang ketiga, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, wahai manusia, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Belajar dan mengajar Al-Quran itu adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mengajar dan mengajar dan belajar Al-Quran. Kita di pondok pesantren belajar Al-Quran. Pagi kita belajar, siang kita belajar, sore kita belajar. Bukan hanya kita belajar, tapi kita juga menghafal Al-Quran. Berarti seperti ini, apa yang dikatakan ini berarti kita adalah sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kita, berarti kita termasuk, mudah-mudahan kita termasuk sebaik-baik manusia yang hadir, yang ada, yang telah diciptakan oleh Allah ke dunia ini. Kita menjadi sebaik-baik manusia karena Al-Quran, berarti orang tua kita juga menjadi sebaik-baik orang tua. Kita menjadi sebaik-baik santri, berarti orang tua kita menjadi sebaik-baiknya orang tua yang mempunyai anaknya santri. Hadirin jamaah santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabiha. Kata Nabi, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Kita yang tiap hari membaca Al-Quran, kita yang setiap sore membaca Al-Quran, setiap malam membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadikan kita seperti sahabat. Kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat di dunia, Al-Quran akan menjadikan sahabat kita nanti di akhirat. Kita dekat dengan Al-Quran di dunia, di akhirat nanti Al-Quran akan mendekati kita. Kita cinta kepada Al-Quran di dunia, di akhirat nanti Al-Quran akan datang memohon kepada Allah bahwa kita diakui sebagai sahabat Al-Quran, dan kita pun akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kalau kita sebagai anak mendapatkan syafaat, pastilah orang tua kita juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kalau kita lah sebagai anak mendapatkan pertolongan di hari kiamat, di akhirat karena Al-Quran, pastilah orang tua kita juga mendapatkan pertolongan nanti karena Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, mudah-mudahan kita yang duduk di sini mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, orang tua kita juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Nabi katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa penghafal Al-Quran akan mendapatkan 10 syafaat kepada anggota keluarganya yang sudah pasti masuk neraka. Kita punya keluarga pasti banyak,
Kita punya sanak pemilih pasti banyak. Kita punya saudara pasti banyak. Tak mungkin semua saudara kita masuk surga. Pastilah ada yang masuk ke dalam neraka. Seandainya, naudzubillahi min dzalik, seandainya orang tua kita ditakdirkan atau masuk ke dalam neraka jahanam, seandainya mereka ditetapkan sebagai penghuni neraka, tapi kita sebagai penghafal Al-Quran diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk memberikan 10 anggota keluarga kita agar masuk ke dalam surga bersama kita. Mudah-mudahan kita sebagai anak, sebagai santri bisa menyelamatkan orang tua kita di surga. Siap selamatkan orang tua? Siap selamatkan orang tua? Siap selamatkan orang tua? Semangat menghafal Quran. Semangat menghafal Quran. Semangat menghafal Quran. Demi masa depan insya Allah. Takbir. Hadirin jamaah santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempatan itu taklah datang 2 kali. Maka kita hadir di sini, kita di pondok pesantren ini, gunakan waktu sebaik-baiknya, gunakan waktu sebisa-bisanya, gunakan waktu sebagus-bagusnya, supaya apa? Kita menjadikan orang tua kita bahagia nanti di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini salah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghafal Al-Quran dan dibangkitkan bersama penghafal Al-Quran, dan juga kita bisa mendapatkan memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarga kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Imam Syafi'i? Faman lam yudhqa murra ta'allumis sa'ah ajarra adzul jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar di masa mudanya, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Apa kata Imam Abu Ya Al-Maliki? Kata Imam Abu Ya Al-Maliki bahwa satu lebih santri itu ada 4 macam. Apa yang pertama? Santri yang pintar dan juga berkhidmat kepada dia punya guru. Yang kedua, santri yang pintar tapi tidak berkhidmat kepada dia punya guru. Yang ketiga, santri yang bodoh tetapi berkhidmat kepada guru. Yang keempat, santri sudah bodoh tapi tak berkhidmat kepada gurunya. Golongan yang paling baik ialah golongan yang pertama, pintar dan berkhidmat, mengabdi dan bertakzim dan juga semuanya kepada gurunya. Dan golongan yang paling buruk, yang paling bodoh ialah yang keempat, golongan yang sudah bodoh tapi tak pernah berkhidmat kepada dia punya guru. Hadirin jamaah santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mudah-mudahan sebagai santri mendapatkan keutamaan apa yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mendapatkan semua keutamaan yang pernah disabdakan Nabi Muhammad, pastilah kita selamat di akhirat nanti, pastilah kita bahagia di akhirat nanti, dan pastilah kita sudah tergolong menjadi salah satu penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi? Fadlul ilmi khairan min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Qalilul ilmi khairan min katsiril ibadah. Ilmu yang sedikit lebih baik daripada ibadah yang banyak. Inilah yang kita cari ini. Ilmu yang sedikit yang kita dapatkan lebih baik daripada ibadah yang banyak. Ilmu yang susah payah kita cari, ngantuk, capek, lapar, nahan ngantuk, nahan lapar, nahan haus, nahan ngantuk, segalanya kita tahan. Demi apa? Demi mendapatkan secuil ilmu. Dan secuil ilmu itu lebih baik daripada banyaknya ibadah. Qalilul ilmi khairan min katsiril ibadah. Ilmu yang sedikit lebih baik daripada ibadah yang banyak. Jadi ilmu yang secuil yang kita cari, gara-gara itu kita capek, gara-gara itu kita ngantuk, gara-gara itu kita rindu, gara-gara itu kita semuanya serba tidak enak, gara-gara itu ternyata besar, lebih baik daripada ibadah yang banyak. Maka hadirin jamaah santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita beruntung mempunyai orang tua seperti orang tua kita, orang tua yang mampu memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Mungkin di luar sana masih banyak orang tua yang memiliki anak yang banyak, tapi tak ada salah satu anaknya masuk ke pondok pesantren. Semuanya habis disekolahkannya ke sekolah umum. Mungkin di luar sana banyak orang tua yang lebih pintar dari orang tua kita, tapi tak ada yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Mungkin di luar sana ada orang tua yang lebih kaya, lebih gagah dari orang tua kita,
tapi tak ada yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Mungkin di luar sana ada orang tua yang mungkin pangkatnya tinggi, yang mungkin pintar, yang mungkin baik dari segi segala hal, tapi dia tak memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Maka kita beruntung mempunyai orang tua yang seperti kita, telah mengambil langkah yang tepat, langkah yang cepat, langkah yang bagus, sehingga kita masuk ke dalam lingkungan agama, sehingga kita masuk dalam perkara-perkara yang mulia, yang insya Allah kita pun mulia. Hadirin jamaah santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini orang seumuran kalian di luar sana sedang main HP. Saat ini orang seumuran kalian di luar sana sedang duduk-duduk di tembok. Saat ini orang seumuran kalian sedang nongkrong di dekat TV, sedang nongkrong, sedang tawuran, sedang begal, sedang nongkrong, dan sedang yang lain-lainnya. Berbagai macam kejahatan mereka lakukan, itulah seumuran kalian ini. Sedangkan kalian duduk di dalam suasana majelis yang mulia. Di saat suasana orang-orang lagi bermain, kalian sibuk untuk menghafal Al-Quran. Di saat orang seusia kalian sibuk dengan game, kalian sibuk dengan Al-Quran, kalian sibuk dengan kitab, kalian sibuk dengan fikih, kalian sibuk dengan pidato. Selain mereka di majelis lalai, kalian di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tua kalian juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah sia-sia orang tua kalian berkeringat, tidaklah sia-sia orang tua kalian capek-capek cari duit, tetapi untuk menjadikan dirinya lebih baik di masa depan yang akan datang. Tidaklah sia-sia orang tua kalian peras keringat cari duit, cari kerja sampai capek, sampai tidak kenal lelah dan capek, sampai malam, sampai bahkan ada yang sampai pagi mencari duit. Tapi kalau untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren, orang tua kalian tidak sia-sia. Dia termasuk orang tua yang menabung untuk masa depannya, termasuk orang tua yang menyelamatkan untuk di masa depannya. Mudah-mudahan orang tua kalian juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian sayangi kalian punya orang tua. Jangan kalian lawan kalian punya orang tua. Jangan kalian bentak kalian punya orang tua. Jangan kalian malas ketika disuruh kalian punya mama. Ada satu orang yang mengasihi kalian baju, maka kalian pasti akan sayang kepada teman yang mengasihi kalian baju. Ketika ada satu teman yang mengasihi kalian pakaian, kalian akan senang, kalian akan suka, kalian akan segan kepada teman yang pernah mengasihi kalian pakaian, karena kalian ingat kebaikannya mengasihi kalian baju atau pakaian. Hanya gara-gara satu pakaian, kalian segan menegur teman kalian apabila dia salah. Hanya gara-gara satu pakaian, kalian segan menegur teman kalian karena dia berkata yang tidak bagus. Hanya gara-gara satu pakaian, kalian segan untuk menasehati kawan kalian ketika dia salah. Tetapi orang tua kalian lebih dari pakaian, bahkan 1000 pakaian, bahkan hal kebaikan yang lain, hal yang banyak yang dilakukannya kepada kalian. Tapi kenapa kalian masih melawan kepadanya? Kenapa kalian masih membentaknya? Kenapa kalian tidak mau disuruhnya? Sedangkan kawan kalian yang hanya memberikan satu baju saja, kalian segan menegurnya, segan kepadanya, segan berkata kasar kepadanya. Sedangkan orang tua kalian yang sudah mati-matian memberikan segalanya kepada kalian, memberikan semuanya kepada kalian. Tapi kenapa kalian masih tak segan kepada kedua orang tua kalian? Kenapa kalian masih tak segan melawan orang tua kalian? Kenapa kalian masih tak segan membentak kalian punya orang tua? Di mana kita punya hati? Di mana kita punya hati? Maka kita renungkan baik-baik. Kita betul-betul merenungkan, ternyata pengorbanan yang paling banyak di dunia ini adalah pengorbanan orang tua kita. Pengorbanan yang paling banyak di dunia ini demi kita adalah orang tua kita, yang tanpa kita sadari jutaan, bahkan ratusan juta kebaikannya yang telah kita terima, tapi tak sedikit pun kebaikan kita yang kita berikan kepadanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayangi kita punya orang tua, cintai kita punya orang tua. Walaupun kita tak bisa membahagiakannya di dunia, minimal kita belajar di sini sungguh-sungguh. Belajar kau menghafal kau betul-betul. Belajar kau pikir bahwa saat belajar kau apa yang diajarkan di pondok pesantren. Sungguh-sungguh menghafal apa yang disuruh oleh ustadz-ustadz kita. Sungguh-sungguh belajar. Jangan kau malas-malasan. Jangan kau ngantuk-ngantukan. Jangan kau tidur-tiduran. Jangan hanya kau pikirkan makan, jajan,
dan kenyang, dan hanya itu saja yang dalam pikiranmu tanpa kau ketahui orang tuamu sudah mati-matian mencari kulit darimu. Maka buktikan ketika orang tuamu nanti meninggal dunia, engkaulah yang diharapkan menjadi imam sholat jenazahnya, engkaulah yang diharapkan mengangkat takbir Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, warhamha, wa'afihu, wa'afu anha. Engkaulah yang diharapkan menjadi imam sholat jenazahnya. Ketika orang tuamu sudah meninggal dunia, engkau juga yang diharapkan menjadi salah satu ladang untuk menjadikannya mendapatkan pahala amal jariah. Ketika orang tuamu sudah meninggal dunia, engkau juga yang diharapkan mengangkat kedua tanganmu agar engkau berdoa kepadanya agar selamat dia dari azab kubur ataupun dari azab yang lainnya. Engkau juga yang diharapkan mengangkat derajat orang tuamu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kau jangan sia-siakan itu semua. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Belajar engkau sungguh-sungguh. Sayangnya engkau punya orang tua. Kemuliaan santri sangatlah banyak. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi jauh untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan, dibukakan pintu surga baginya sejauh mana dia pergi untuk menuntut ilmu. Seorang santri yang pergi untuk menuntut ilmu, maka akan semakin mudah dia masuk ke dalam surga. Semakin jauh dia menuntut ilmu, akan semakin lebar pintu surganya. Santri saja yang masuk ke dalam surga gara-gara menuntut ilmu, bagaimana dengan orang tuanya? Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Nabi Muhammad pergi, Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad lahir dari seorang rahim ibu, dan ibu orang tua Nabi Muhammad juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama lahir karena adanya Nabi Muhammad SAW. Namun yang melahirkan Nabi Muhammad juga ikut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian masuk ke dalam surga, pastilah orang tua kalian juga masuk ke dalam surga insya Allah. Karena sungguh-sungguh kalian belajar di dalam menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diangkat derajat kita, dan mudah-mudahan kita dikuatkan, disemangatkan dalam belajar. Mudah-mudahan kita disemangatkan dalam belajar. Jangan engkau pikir capeknya, jangan engkau pikir malasnya, jangan engkau pikir segalanya, tapi pikir tujuannya. Kalau bukan karena tujuan, aku tak akan bisa menahan capek sakitnya segalanya. Kalau bukan karena tujuan, aku pasti sudah nyerah di tengah jalan. Kalau bukan karena tujuan, aku pasti tak akan sanggup menjalankannya. Kalau bukan karena tujuan, kalau bukan karena tujuan, aku pasti tak akan bisa berada sampai di titik ini. Maka pikirkan kita punya tujuan. Kita punya tujuan yang besar. Mudah-mudahan kita tercapai tujuan kita yang besar, dan kita bisa masuk ke surga bersama kita punya orang tua. Hadirin jamaah santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita di sini adalah seorang santri yang seperti yang kata Nabi, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika." Kata Nabi Muhammad SAW, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jaga kita punya masa muda sebelum datang masa tua kita. Kalau kita gunakan masa muda kita untuk belajar, pasti insya Allah ke depannya kita akan berbahagia. Tak ada orang yang menyesal menjadi orang soleh, tak ada orang yang menyesal menjadi orang alim, tak ada orang yang menyesal menjadi seorang ulama, tapi orang menyesal karena dia tak jadi apa-apa, menyesal karena tak dapat apa-apa. Maka jangan jadikan penyesalan itu sebagai tangisan di akhirat. Jangan jadikan penyesalan itu sebagai tangisan kita di kemudian hari nanti. Jadikanlah betul-betul keinginan kita tercapai untuk di kemudian hari nanti. Maka yang kedua ialah igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika. Dan yang kedua, sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Wa ghinaka qabla fakrika, dan kaya kita sebelum datang miskin kita. Wa faraghuka qabla saglika, dan waktu luang kita sebelum datang masa sempit kita. Wa faraghuka qabla saglika, wa hayataka qabla mautika, dan hidup kita sebelum datang mati kita.
Isma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Tak ada yang percuma di dunia ini, tak ada yang sia-sia di dunia ini. Kalau kita buat tanam yang baik, insya Allah kita akan petik yang baik juga di surga Allah. Kalau kita tanam yang buruk, kita pun pasti akan mendapatkan keburukan juga di akhiratnya Allah. Tak ada yang sia-sia. Kebaikan ataupun keburukan semua akan kita panen di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita yang di sini mendapatkan kekuatan untuk hormat kepada kita punya orang tua. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan kekuatan untuk lebih menghargai kita punya orang tua, menyayangi kita punya orang tua. Kita nanti sampai jangan kita lawan lagi kita punya orang tua. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu diingatkan oleh Allah, dibantu oleh Allah agar kita tak bisa memberikan, agar kita tak menyakiti hati kita punya orang tua. Orang yang secara sengaja menyakiti hati mama dan ayahnya, secara sengaja menyakiti hati mama dan ayahnya, lalu mama dan ayahnya menangis karena air matanya, maka tak akan pernah bisa mencium bau surga. Mencium bau surga saja Allah haramkan, apalagi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mati syahid, izinkan aku untuk mati syahid ya Rasul." Apa kata Rasul? "Alaka min ummi," ada engkau punya mama. Maka kata Rasul, ada ya Rasul, maka urusi mamamu, maka kau akan mendapatkan surga yang lebih dekat, bahkan lebih dari mati syahid. Yang kedua apa? Man ahakun nas biusni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah yang paling aku wajib berbakti kepadanya? Qala ummuka. Summa qala summa man. Kemudian siapa ya Rasul? Qala ummuka. Qala ummuka. Summa man. Kemudian siapa ya Rasul? Qala ummuka. Summa man. Kemudian siapa ya Rasul? Qala abuka. Kata Rasulullah SAW, 3 kali engkau harus menghormati engkau punya ibu. 3 kali kemuliaan itu harus kau hormati. 3 kali kemuliaan itu harus kau hargai. Supaya apa? Engkau dijadikan sebagai anak yang mendapatkan ridho Allah karena keridhaan kedua orang tuanya. Ada 3 keridhaan yang ditutupi oleh Allah. Yang pertama, ridhonya seorang anak itu tergantung keridhaan kepada kedua orang tuanya. Ridho Allah kepada seorang anak tergantung keridhaan orang tuanya kepadanya. Ridhonya seorang istri tergantung kepada ridho suaminya. Keridhaan Allah kepada seorang istri tergantung keridhaan suaminya kepada istrinya. Dan yang ketiga, keridhaan seorang santri tergantung kepada gurunya. Keridhaan Allah kepada seorang santri tergantung kepada gurunya. Maka kita harus betul-betul menghormati segalanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.